Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Kang, kasih bas sedikit Kang, basnya ditaikin dikit. Oi. Hadratul Mukarramin, para habaib, para alim ulama, wabil khusus Al-Mukarram Sayyid Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad, Al-Habib Ja'far Shadiq bin Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Abdurrahman bin Toha Al-Habsi. Ada catatan nama saya, tidak saya sebut. Ketua DKM Musholah Al-Wataniyah Akhina Billah Ustadz Abdul Hasim SSOSI, panjang bener ya. Ketua DKM Masjid Jami Nurul Amal Al-Ustadz Haytami. Ketua DKM Masjid Al-Husna Ustadz Bukhari. Ketua Yayasan Ponpes Aspalah Kiai, namanya sama dengan saya, Kiai Zainal Abidin, cuman ndak pakai MZ ya. Ketua Majlis Salim Jalsah Bunul Aswad Ustadz Ahmad Sukron. Ketua Majlis Salim Irnawa Nur Hidayatullah, para sesepuh Ustadz Abdul Wahab, Haji Ondi Rustandi, Haji Imar, Haji Nawin, Haji Abdullah, Haji Abdul Hamid, dan Haji Jamhari Majid, Bapak Lurah Padurenan Najaduddin Latif, Bapak RT, Bapak RW, Ketua Karang Taruna Kelurahan Padurenan beserta jajarannya, Ketua DKM beserta anggota, jajaran penitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah telah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Belum pakai hasanah deh. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adza wallahu wa rasuluhu a'lam bihaqiqatil murad. Dalam ayat itu Allah menggambarkan bahwa ada dua kelompok manusia yang mempunyai keinginan yang berbeda. Sekali lagi saya jelaskan, dalam ayat itu Allah menggambarkan bahwa ada dua kelompok manusia yang mempunyai keinginan yang berbeda. Kelompok yang pertama memohon kepada Allah dengan mengeluarkan bahasa, ya Allah, berikanlah semua bagian kami untuk di dunia saja. Dengan kerahmanan Allah, segala keinginannya Allah kabulkan. Tetapi jangan harap di akhirat dapat bagian. Ini kira-kira Pak.
Kalau hidup kita di dunia, harta kita banyak, kekayaan kita melimpah, mobil berjejer, toko berjejer, sawah berhektar, uang di setiap bank ada. Kalau mati masuk neraka, siapa di antara kita yang mau daftar? Ada enggak, Pak? Ada enggak? Perasaan jangankan orang sehat, orang gila pun pengen sembuh. Betul lah, betul. Pertanyaannya, kenapa kelompok itu memohon kepada Allah supaya seluruh bagiannya Allah berikan untuk di dunia saja? Mungkin mereka pikir nikmat dunia adalah nikmat yang abadi, keindahan dunia adalah keindahan yang kekal. Padahal kalau kita ingat kepada satu keterangan, ad-dunya sa'atun faj'al atau walaysa fiha roha. Dunia ini cuma sebentar, Pak. Bener? Bener. Kenapa? Ingat, kita di dunia ini kan lagi merantau, Pak. Yang namanya perantau harus pulang. Perantau harus pulang. Mungkin nih, Pak, dunia ini alam yang ketiga yang kita rantau. Pertama, kita merantau di alam arwah. Berapa lama kita di sana? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Setelah di alam arwah, kita pun merantau lagi di alam rahim. Berapa lama kita di alam rahim? Jawabannya macam-macam. Yang 7 bulan udah brojol ada, 8 bulan ada, 9 bulan, 12 bulan. Kata ulama fikih, hamil paling lama itu kan 4 tahun, Pak. 4 tahun, Bu, 4 tahun. Cuman ngeri juga kalau ada seorang ibu lahir hamil sampai 4 tahun. Yang dikhawatirkan pas brojol anaknya udah berkumis, Pak. Udah kelamaan di sono. Setelah di alam dunia ini, berapa lama kita di dunia ini? Jawabannya ada 3 perkara yang dirahasiakan di dalam kematian. Kapan kita meninggal? Di mana kita meninggal? Dalam keadaan apa kita meninggal kita tidak tahu. Betul. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan mengingat Allah. Amin. Ya Allah ya Robbal. Dunia tempat beribadah kepada Allah, dunia bukan tempat bersenang-senang. Kenapa? Ingat, sekali lagi, dunia bukan tempat bersenang-senang. Kenapa? Adapun kesenangan dunia cuman sifatnya tidak lama. Adapun keindahan dunia cuman sifatnya tidak kekal. Ini salah satu contoh. Malam pengantin indah nggak, Pak? Malam pengantin indah nggak? Yang belum kawin jangan dulu ngomong. Itu sok tahu namanya. Malam pengantin indah-indah. Kenapa? Suasana kamar kan masih wangi, ompol belum ada. Betul lah, betul. Kue masih banyak, uang masih banyak, amplop belum dibakar, utang belum terpikirkan. Masa iya malam pengantin dan mikirin utang? Betul lah, betul. Lebih-lebih zaman dulu, Pak. Tahun 70-an kalau pengantin baru itu sebelum ada meja makan, makannya di dalam kamar, Pak. Segala peralatan makan tuh ada, termasuk cuci tangan ada, lap ada. Malam pertama, malam kedua lap hilang, malam ketiga cuci tangan juga hilang. Pas suaminya nanya, "Mah, mana itu cuci tangan?" Jawabannya enteng, "Aa di sini udah 3 hari." Artinya Aa sudah bukan tamu lagi. Berarti kalau mau cuci tangan langsung saja ke pancuran. Oleh karenanya, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, janganlah kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara sampai melupakan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Firman Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat jauh lebih baik, akhirat jauh lebih kekal. Kenapa? Di dunia ini siapapun orangnya kan capek, Pak. Benar apa benar? Yang kaya capek, yang miskin. Nih kira-kira orang miskin sama orang kaya tenangan mana, Pak? Perasaan tenang orang Contohnya, orang kaya mau tidur udah bisa langsung tidur. Kenapa? Mikirin mobil belum pulang semua. Orang miskin mau tidur udah pernah mikirin mobil. Kenapa? Boro-boro mobil pelaknya aja nggak ada. Betul lah, betul. Sekali lagi, janganlah kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara sampai melupakan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Ada yang ngomong, "Ustaz, di dalam kubur itu kan cuman sendiri." Jawabannya kata siapa? Makanya
Dunia tempat beramal, carilah teman sebanyak-banyaknya. Apa yang akan menjadi teman kita di dalam kubur? Makanya di dalam kubur disebut lebih bagus, lebih luar biasa ketimbang dunia. Salat akan menjadi teman kita, sedekah akan menjadi teman kita di dalam kubur, zakat akan menjadi teman kita di dalam kubur, insya. Kelompok yang kedua memohon kepada Allah dengan mengeluarkan bahasa Rabbana atina. Kelompok yang kedua memohon kepada Allah dengan mengeluarkan bahasa ya Allah, berikanlah kebahagiaan untuk kami di dunia. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan untuk kami di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita masuk kelompok itu. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ini jujur Pak, siapapun orangnya kalau ditanya jawabannya pasti sama. Yang rajin sholat ingin bahagia dunia bahagia, yang jarang sholat juga ingin bahagia dunia bahagia, yang rajin hadir di pengajian ingin bahagia dunia bahagia. Bahkan orang yang belum pernah memijakan kedua telapak kakinya di majlis taklim pun ketika ditanya jawabnya sama, ingin bahagia dunia bahagia. Termasuk ibu-ibu yang baik sama suaminya ingin bahagia dunia bahagia. Ingin bahagia dunia bahagia. Yang sekali-kali suka melotot sama lakinya juga ingin bahagia dunia bahagia. Ada ibu yang suka melotot sama lakinya ada. Yang suka marah sama suami ada. Yang suka ngomongin suami di belakang ada. Yang suka ngebandingin suami sama suami orang ada. Yang suka ngambil duit dari dompet suami tanpa izin ada. Maling. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya semudah membalikan telapak tangan kah meraih dua kebahagiaan tersebut? Tentu jawabannya tidak. Caranya ingat, ada dua kekuatan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama, tanamkan kuwatul iman, kekuatan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Kenapa? Tanpa iman apalah artinya sebuah kehidupan, tanpa iman apalah artinya sebuah harta, tahta dan jabatan. Betul? Betul. 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah, menanamkan tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan dengan perhitungan kalau pondasi lurus bangunan kokoh. Betul? Pondasi bengkok bangunan roboh. Bangunan tergantung pondasi, manusia hidup tergantung imannya. Betul lah, betul. Ini salah satu contoh Pak. Dunia ini akan terasa manfaatnya apabila diurus oleh orang yang beriman. Kenapa? Karena kita rakyat, yang dibutuhkan oleh rakyat orang benar walaupun tidak terlalu pintar. Ketimbang orang pintar tetapi tidak benar. Oh, kalau negara ini, dunia ini sudah diurus oleh orang pintar tetapi tidak benar, hancur nih Pak negara. Betul lah, betul. Kenapa? Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurus laut, rame-rame jadi bajak laut. Disuruh ngurus beras, rame-rame nimbun beras. Disuruh ngurus hukum, malah hukum dibikin seperti pisau. Artinya ke bawah tajam, ke atas tumpul. Yang kecil salah, hukum segera ditegakkan. Yang kaya salah, mereka pura-pura tidak tahu. Itu yang melukai rasa keadilan. Betul? Betul. Mudah-mudahan nih para penegak hukum yang ada di negeri kita, Allah berikan keadilan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tidak lagi hukum dibikin seperti Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, saya ingat mengenai iman terhadap satu pepatah. Ada pepatah yang mengatakan dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni hidup akan indah, dengan iman hidup akan terarah. Pernah dengar pepatah itu Pak? Pernah dengar? Dengan ilmu hidup akan mudah. Salah satu contoh,
orang di luar sana bisa dengar suara saya. Kenapa? Ada speaker. Ini kan ilmu, betul? Dulu tahun 50-an Pak, kalau kita mau berangkat ke Tanah Suci, kalau belum 6 bulan belum pulang Pak. Kenapa? Mekah kendaraannya kapal laut, Mekah Madinah pakai unta, orang udah pada lupa baru dia datang. Dulu. Sekarang hanya memerlukan waktu beberapa hari, insya Allah sudah ada di tanah air lagi. Alhamdulillah. Dulu lama nunggu, lama di perjalanan, sekarang nunggunya naudzubillah. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Dengan seni hidup akan indah. Salah satu contoh, membaca Al-Quran, ibadah dengan seni tilawah akan terasa keindahannya. Betul? Betul? Dengan iman hidup akan terarah. Saya ingat juga kepada satu pepatah Pak. Ada pepatah yang mengatakan ilmu tanpa iman itu buta. Pernah dengar itu juga? Pernah dengar? Ilmu tanpa iman itu buta. Bahkan pepatah barat mengatakan science without tradition is blind. Ngerti nggak? Wih, ngerti nggak? Udah, saya juga tidak ngerti itu. Ilmu tanpa didasari dengan dasar agama buta. Saya ingat ada satu contoh Pak, kita ngobrol aja lah. Dulu ada seorang dokter, namanya Dr. Arthur Krab. Orang mana? Ya Ceketing Udik lah kira-kira. Ini kira-kira. Orang itu ilmunya hebat, agamanya gak ada. Ilmunya hebat, imannya gak ada. Dia ngomong begini, nanti pada tahun 2010 manusia tidak lagi butuh terhadap guru. Kenapa? Di tahun itu ditemukan mesin nickel educator, artinya mesin yang bisa ngajar. Berarti pada tahun 2010 ustadz-ustadz bakal pada bangkrut. Woi, ustadz bangkrut. Ada nggak ustadz bangkrut? Insya Allah gak ada. Kenapa? Ustadz Kiai laksana kartu as gak ada matinya. Betul lah, betul. Kemarin 2 tahun COVID, ustadz yang ngundang memang gak ada. Kenapa? Larangannya ketat. Ngumpul-ngumpul aja udah tidak boleh. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Sholat berjamaah aja pakai jarak. Iya kan? Iya kan? Tapi alhamdulillah nggak ada yang ngundang. Tetangga banyak yang meninggal, tahlil gua terus-terusan. Nggak ada matinya. Betul lah, betul. Pada tahun 2020 kata tuh dokter, manusia mendekati kecepatan cahaya. Artinya 18 juta kilometer per menit. Pada tahun 2030 manusia bisa melakukan penerbangan antar planet ke planet lain. Pada tahun 2040 manusia bisa melakukan penerbangan antar planet Mars ke planet Jupiter. Puncak kemajuan ilmu pada tahun 2100 kata tuh dokter, manusia tidak perlu mati. Kenapa? Sedemikian jeniusnya para dokter, ditemukan sebuah pel anti malakal maut. Gila kan? Masa iya Pak ada pel anti malakal maut? Coba pikir. Kalau orang ilmunya hebat, agamanya gak ada, ngomong begitu kan sah-sah saja. Kenapa? Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, kalla innal insana layatgo arro'ahu stagna. Manusia sering lupa diri atas keterbatasannya ketika hidupnya sudah merasa mapan. Betul? Betul. Oleh karenanya, mari iman ini kita jaga. Kita ngomong iman aja dulu Pak. Mari iman ini kita jaga. Dengan cara apa menjaga iman? Ada ulama yang mengatakan benteng iman itu ada 3. Pertama, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu, perbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu, perbanyak bertahmid kepada Allah Subhanahu. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Allah, 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 ya Allah. Yang kedua, kata ulama, benteng iman itu wa qiraatul Quran, membaca Al-Qur. Woi, membaca Al-Qur. Suka baca Al-Quran Bu? Bu, suka baca Al-Quran?
Ketika ditanya suka atau tidak membaca Al-Quran, dengan jujur kita jawab suka. Kenapa? Bismillah Al-Qur, Fatihah Al-Qur, surat Ikhlas Al-Qur, yang jarang buka Qur. Betul lah, betul. Yang jarang buka Qur. Padahal ingat Pak, Al-Quran itu imam kita, betul? Al-Quran itu imam. Buktinya kalau orang mengakui Al-Quran sebagai imam, ini salah satu contoh. Ketika kita masuk kubur nanti Pak, nanti ketika kita masuk ke dalam kubur, di dalam kubur bakal ada dua malaikat yang akan bertanya kepada kita. Di antara pertanyaan yang akan menyelamatkan kita apabila kita bisa menjawab adalah wama imamuka, siapa imammu? Jawaban yang akan menyelamatkan kita adalah wal Qur'anu imam. Al-Quran adalah imam kita. Oleh karenanya ada keterangan yang mengatakan man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana wara'ahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan menjemputnya ke dalam sorga. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum, maka Al-Quran akan mendorongnya ke dalam neraka. Quran bisa membawa kita ke sorga, Quran bisa mendorong kita ke dalam neraka. Kita mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah syafaat Al-Quran kepada kami, amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga, benteng iman itu kata ulama wal masajid, masjid. Oleh karenanya bisa kita bedakan Pak, di luar sana boleh kita galau, di luar sana boleh kita gelisah. Coba-coba Bapak masuk ke dalam masjid, ketenangan dan ketentraman akan kita rasakan di dalam masjid, betul? Cuman sayang jarang orang betah di jarang orang betah di Nih saya tanya, orang sini kalau masuk masjid sehari semalam berapa kali Pak? Berapa kali? Jawabannya macam-macam Pak ya. Yang sehari semalam 5 kali ada siapa? Imam sama marbot, betul? Betul. Yang 3 kali ada, yang 2 kali ada, yang 1 kali ada, yang seminggu sekali ada. Koslet otak umat Islam. Kalau masuk masjid setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Jawab dengan jujur, kalau daerah sini nih berjamaah yang paling ramai kira-kira maghrib sampai subuh Pak. Maghrib sampai subuh. Kalau memang maghrib dah aneh bray. Kenapa? Jangankan musola megah, jangankan musola luar biasa, Gubuk Rayot, musola Gubuk Rayot kalau giliran maghrib jamaahnya ada. Yang sepi subuh. Yang sepi. Ini kadang-kadang ada satu musola ketika sholat subuh penghuninya cuma juara bertahan Pak. Siapa juara bertahan? Yang mukul kentungan orangnya itu, yang mukul beduk orangnya, orangnya, yang adan orangnya, yang qomat orangnya, jadi imam plus makmum orangnya. Yang kita khawatirkan selesai sholat dia meninggal. Kenapa? Overdosis. Bu, saya tanya ibu-ibu, saya nggak sama suami Bu. Saya nggak sama suami. Saya tanya ibu, lebih sayang sama suami, lebih sayang sama wajan Bu? Lebih sayang sama katel atau lebih sayang sama suami? Lebih sayang sama wajan. Kata ibu-ibu, enggak, saya lebih sayang suami. Buktikan Bu, berapa kali ibu nyuci punggung suami di setiap hari Bu? Betul lah, betul. Kalau wajan kan hampir tiap kotor dibersihin. Giliran suami gatal aja mah tolong garokin. Istri ngomongnya, Pak, bapak itu udah tua. Tangan Allah kasih kekuatan, Allah kasih. Artinya bapak kan belum pikun-pikun bener. Berarti garuk aja sendiri. Ada yang gitu ada. Ada yang gitu ada. Bu, kalau ibu memang sayang sama suami, tingkatkan kerjasama di dalam rumah tangga. Caranya ketika datang waktu subuh, suami ibu bangunin. Insya. Bu, ibu suka bangunin suami nggak waktu subuh Bu? Suka. Pakai apa? Pakai apa?
Ada yang ngomong pakai air, sadis bener nih si siapa ini ya? Bu, saya kasih tahu Bu, kalau ibu mau bangunin suami di waktu subuh, ada berbagai macam cara. Pertama, bangunkan suami dengan bahasa yang lemah lembut. Contohnya, di masjid, di musola sudah kedengaran tarkim, segera suami ibu bangunin, Pah bangun Pah. Di masjid sudah kedengaran tarkim, silakan bapak bangun dan ikut sholat subuh berjamaah. Pakai omongan belum bangun juga, gunakan langkah yang kedua, tangan jewer dikit, Pah bangun Pah. Pakai tangan belum bangun juga, gunakan langkah yang ketiga, kaki tendang dikit, Pah bangun, bangun. Pakai kaki belum bangun juga, jangan putus asa. Kenapa? Putus asa itu dosa. Gimana caranya? Segera ibu berangkat ke WC. Ngapain? Ngambil wudhu. Bukan ngambil air, ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu, pakai mukena. Setelah pakai mukena, sebelum berdiri di hamparan sejadah untuk melaksanakan sholat subuh, berdiri dulu sebentar di depan suami yang masih tidur. Tujuannya sholat, niatnya usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin. Dijamin bangun Pak, dijamin bangun, insya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, wakina ada benar. Yang kedua, tanamkan dalam diri kita kuwatu akhlakil karimah, kekuatan akhlak yang mulia yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Dengan harapan besar, mudah-mudahan kita di dunia dapat tarbiyah Rasul, amin. Di akhirat dapat syafaat Nabi, amin. Ya Allah ya Rabbal. Insya Allah dengan keyakinan kita, orang yang memperingati maulid jaminannya sorga, amin. Ya Allah ya Rabbal. Sekali lagi, orang yang suka memperingati maulid Nabi, insya Allah jaminannya sorga. Kenapa? Rasul mengatakan, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, syafaatku yang akan dia terima. Oleh karenanya, hanya dua perkara yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Pertama, rahmat Allah. Yang kedua, syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi di akhirat nanti, amin. Ya Allah ya Rabbal. Sekelumit Pak, ini anak-anak di depan ramai bener ya. Berarti ada seninya juga nih, biarin ya, biarin. Anak-anak lah, yang penting orang tua ndak ikut anak-anak aja. Betul lah, betul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sekelumit saya bicara tentang syafaat. Mudah-mudahan menjadi ibarah bagi kita. Hadirin kaum muslimin, ketika nanti alam sudah hancur sehancur-hancurnya, pepohonan tumbang, gunung meletus, air laut tumpah ke daratan, planet-planet bertabrakan, halilintar menyambar, yang namanya hidup mati, manusia mati, jin, jin, malaikat, semuanya sudah mati, tinggal Allah sendirian. Sesuai firman Allah, kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal. Seluruh makhluk Allah mati, tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru, kata Allah, limanil mulkul yaum. Oi, siapa penguasa hari ini? Mana tuh Fir'aun yang ngaku Tuhan kalau memang Tuhan muncul? Mana Raja Namrud? Mana Raja Abraha? Mana para penguasa dunia kalau memang penguasa muncul? Semuanya nggak ada yang berani muncul Pak, sudah rebah semua. Lalu Allah berseru-seru lagi, kata Allah, la ilaha illa ana, yakini oleh kalian bahwa tiada Tuhan selain aku. Di situ Allah sombong. Kalau Allah sombong, pantas. Kenapa? Hadis qudsi mengatakan, al-kibriya ulibasi, kesombongan adalah pakaianku, kata Allah. Jadi yang pantas sombong hanya Allah. Makhluk tidak ada hak untuk makhluk tidak ada hak untuk Singkat cerita, lalu Allah hidupkan para malaikat. Setelah Allah hidupkan para malaikat, Allah perintahkan malaikat Jibril sama malaikat Mikail, kamu masuk ke dalam surga. Lalu ambil satu buruk. Setelah ngambil satu buruk, cari makom kekasihku Muhammad, kata Allah. Masuklah malaikat Jibril ke dalam surga, diambilnya satu buruk. Lalu dicarinya makom baginda Nabi. Sudah bisa kita bayangkan Pak, tanah sudah rata, jangankan cari satu kuburan, cari bangkalan saja kesulitan. Akhirnya
Malaikat Jibril bersujud di hadapan Allah, minta petunjuk dari Allah. Setelah bersujud, terbukalah makom baginda Nabi. Menurut riwayat Pak, Rasul bangkit dari kubur seperti orang bangun tidur. Usap mata, usap pipi, tengok kanan Jibril, tengok kiri Mikail. Lalu Rasul bertanya, kata Rasulullah, ayu yaumin hada ya Jibril. Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril, ini hari apa? Kata malaikat Jibril, hada ma wa ada Rahman ya Rasulullah, ini hari yang telah dijanjikan Allah, hari kiamat. Jibril, benar ini hari kiamat. Kata baginda Nabi, kalau memang ini hari sudah kiamat, aina ummati, umat saya mana? Jibril, umat saya mana? Ingat Pak, Rasul bangkit dari kubur tahu hari sudah kiamat. Yang ditanya bukan Sayyidatina Khadijah, yang ditanya bukan Sayyidatina Isa, yang ditanya bukan Sayyidatina Fatimah, yang ditanya umat. Mudah-mudahan kita di dalamnya, amin ya Allah ya Robbal. Sekali lagi mudah-mudahan, saya potong saja riwayatnya, mudah-mudahan sekali lagi kita dapat syafaat Nabi di akhirat nanti, amin ya Allah ya Robbal. Tapi ingat pula Pak, ada pepatah yang mengatakan tidak pernah ada makan siang gratis. Artinya kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, mari ikuti akhlaknya. Bagaimana akhlak Rasulullah? Dua saja. Pertama, Rasul banget malu oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, mari tanamkan rasa malu dalam diri kita. Kenapa? Al haya minal iman, la iman liman la haya Allah. Malu sebahagian daripada iman, tidak sempurna orang yang ngaku iman kalau hidupnya tidak punya rasa malu. Malu gimana? Pertama, malu kalau kita maksiat kepada Allah. Salah satu contoh, malu kalau kita membukakan aurat di depan umum. Di sini alhamdulillah pada menutupi auratnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan umat Islam tidak lagi terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang tidak bertanggung jawab. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa kita mesti berdoa semacam itu? Ingat Pak, Indonesia ini merupakan negara mahal, luas, unik Pak. Indonesia, negara yang kita cintai, Ibu Pertiwi, negara mahal, luas, unik. Malnya gimana? Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, kita bandingkan dengan Singapura, kita bandingkan dengan Brunei, mereka tidak ada apa-apanya. Kenapa? Malaysia merdeka diberi Inggris, Singapura merdeka diberi Inggris, Brunei merdeka diberi Inggris, Indonesia merdeka kita beli dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Betul? Betul. Luas, luas. Pulaunya 17.000 pulau lebih. Belum termasuk Pulau Gebang, Pulau Kapuk Pak. Itu belum termasuk. Unik, unik. Kenapa? Indonesia pasaran hebat Pak. Artinya apa saja di Indonesia itu laku Pak. Jangankan dari segi pakaian, aliran sesat pun yang masuk ke negeri ini kadang-kadang pengikutnya ada. Betul lah betul. Betul lah betul. Bapak masih ingat Pak, dulu Pak, di daerah Bogor sana, tepatnya di daerah Gunung Menyan, ada seorang pelatih badminton namanya Ahmad Musodek, ngaku Nabi. Pengikutnya ada nggak? Pengikutnya ada nggak? Orang-orang tolol ikut kan? Betul lah betul. Coba pikir, 124.000 Nabi, 313 Rasul, 25 Nabi dan Rasul, 5 ulul azmi, tidak ada satupun Nabi secara dohiriyah yang Allah turunkan di daerah Bogor. Ada nggak? Wih, ada nggak? Nggak ada Pak. Kalau ajarannya ya kita merasakan. Betul lah betul. Belum lagi di Parung, dulu di Parung ada seorang ustadz ngaku Imam Mahdi. Woi, Imam Mahdi belum waktunya turun, udah keburu turun di Parung. Ngapain? Nyari rambutan sama durian. Kan di sana gudang durian sama rambutan. Betul lah betul. Belum lagi di Jakarta dulu ada seorang perempuan namanya Lia Edan tuh. Lia gendong, udah tanggung ngaku Jibril. Woi Jibril. Jibril suka cebok, Jibril udah suka makan, Allah Karim. Tapi alhamdulillah kita punya aparat gagah. Artinya jangankan teroris, Jibril ditangkap Pak. Penjara 2 tahun. Ditangkap juga. Belum lagi di Bandung, Ranca Ekek. Dulu ada seorang tukang cukur ngaku Rasul. Tukang cukur ngaku Rasul. Tapi orang tolol ikut percaya aja tuh. Betul lah betul. Betul lah betul. Yang lebih parah lagi perbatasan antar Jawa Barat dengan Jawa Tengah.
tepatnya pada tahun 80-an. Dulu ada satu aliran namanya agama Jasun. Apa tuh agama Jasun? Singkatan dari agama Jawa Sunda. Yang ngaku nabi namanya Tukimin. Perasaan nama Tukimin boro-boro jadi nabi Pak, jadi ustaz aja kurang serem Pak. Benar apa benar? Saudara-saudara, marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru besar kita Al-Mukarram Kiai Haji Tukimin. Kacau. Benar apa benar? Benar apa benar? Termasuk dari segi pakaian Pak. Dulu ada celana atas kecil bawah gede ada. Celana apa namanya? Cutbray. Setelah celana cutbray datang lagi celana atas gede bawah kecil. Mungkin disingkat brajut Pak. Setelah brajut datang lagi celana atas gede bawah gede. Mungkin celana bray-bray. Setelah bray-bray datang lagi celana atas kecil bawah kecil, disingkat celana cut-cut. Yang saya maksud begini. Zaman boleh berubah tetapi keyakinan tidak boleh goyah. Zaman boleh berganti tetapi keyakinan tidak boleh mati. Kenapa? Ada satu kaidah yang mengatakan tamassaku bil mu'aqid wala tatamassaku bil awqat. Berpegang teguhlah kepada zat Allah yang bikin zaman, jangan berpegang teguh kepada zaman. Kenapa? Al Islam la yatba'u zaman wal Islam la yuqaddimuhu zaman. Islam tidak pernah mengikuti zaman. Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Alhamdulillah. Yang kedua, karena katanya di sini jam 11 itu harus sudah amin, betul ya? Alhamdulillah. Pengennya sih tadi jam 10 udah amin. Tapi hati-hati, kalau sekarang amin itu ada singkatannya. Udah jangan dibahas itu. Urusan nanti itu, betul lah betul. Udah kita rakyat ngaji aja, kiai ngajar aja aman. Insya. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, akhlak Rasulullah tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Padahal kita yakini Rasulullah Sayyidul Anbiya, Rasulullah Sayyidul Mursalin, Rasulullah Sayyidul Makhlukat, Rasulullah penyebab wujudnya alam. Tetapi Rasulullah tidak pernah sombong. Oleh karenanya, kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, mari tanamkan kerendahan hatian dalam diri kita. Buang sifat sombong jauh-jauh. Kenapa? Sombong akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sombong akan menjauhkan kita dari surganya Allah. Sombong akan menjauhkan kita dari segenap manusia. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang senang bergaul dengan orang sombong, terkecuali orang Apabila kita introspeksi diri, apa sih yang batas kita sombongkan di muka bumi ini? Gak ada Pak. Benar apa benar? Benar apa benar? Ada ibu-ibu yang ngomong, Ustaz, saya cantik. Boleh dong saya sombong dengan kecantikan saya? Gak boleh. Kenapa? Kecantikan itu terbatas. Betul? Buktinya, usia 50 tahun kadang-kadang wajah udah tidak jelas lagi dilihatnya. Benar apa benar? Udah kerip. Woi, udah kerip. Walaupun biaya perawatan wajah jauh lebih mahal daripada resiko dapur. Betul lah betul. Ini jujurnya biasanya ibu-ibu kan kalau mau berangkat jam 8 mau kondangan, arisan atau ke pengajian, dari mulai jam 8 kan ibu-ibu udah dandan ya Bu ya? Ya Bu ya. Ibu sebelum dandan biasanya kemana dulu? Biasanya ibu-ibu kalau mau dandan sebelumnya pasti berangkat ke WC dulu. Ngapain? Cuci muka. Bu ingat, ada pencuci muka yang harganya murah, hasilnya dahsyat. Mereknya Sunlight. Tahu Sunlight Bu? Ini panci aja bisa bersih Bu, apalagi kotoran yang ada di nempel di wajah nggak begitu tebal. Betul lah betul. Setelah cuci muka, ibu-ibu biasanya masuk ke kamar, lalu yang diambil pelembab. Ya Bu ya, pelembab. Beres pelembab selesai? Belum. Setelah pelembab diambil bedak. Setelah dibedak selesai? Belum. Kenapa? Pipi udah dibedak, yang lain belum dipasang. Laksana dinding rumah udah dicat, bawahnya belum pakai strip, kusennya belum dicat. Artinya belum kelihatan rapi. Lalu diambil pensil alis. Bu, pakai pensil. Nih ibu-ibu pakai pensil alis bentuknya macam-macam. Ada yang kayak balok 612 ada Pak. Balok 612. Ada yang kayak pedang Sayyidina Ali juga ada Pak.
Bahkan ada juga ibu-ibu bikin halis divariasi seperti pelangi, Pak, bawah coklat, tengah merah, atas hitam. Ada yang gitu ada. Ada yang gitu ada. Selesai pakai alis, selesai? Belum. Kenapa? Bibir. Lalu diambil lipstik. Bu, ingat kalau pakai lipstik yang agak mahalan dikit. Kenapa? Kalau lipstik murah ibu pakai, insya Allah yang termerahi bukan hanya bibir, termasuk gigi ikut termerahi. Kalau ibu-ibu giliran nyengir kelihatan di sela-sela giginya ada merah, berarti itu lipennya mur, lipstiknya mur. Selesai pakai lipstik, baju, lalu jalan. Cuaca lagi panas, baru jalan 50 meter terasa kena bibir ada yang pahit. Lalu tas yang ada di lengan dia buka, yang diambil kaca kecil. Terus dia ngaca, pas ngaca bibirnya refleks baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata teman sebelahnya, "Bu, kenapa baca innalillah? Siapa yang meninggal?" Bukan ada yang meninggal. Kenapa baca innalillah kenceng bener? Kata ibu-ibu, alis gua putus sebelah. Sekarang ini kan banyak yang palsu. Betul lah betul. Jawab, alis hitam pal, bulu mata panjang, hidung manjung, bibir merah, pipi limit, suami, istri, wong edan. Saya orang kaya, harta saya banyak, kekayaan saya melimpah. Boleh dong saya sombong dengan harta dan kekayaan saya? Tidak boleh. Kenapa? Harta cuma titipan dari Allah. Yang namanya titipan kadang ditinggalin duluan atau kadang ninggalin duluan. Tidak sedikit orangnya masih ada, hartanya sudah habis. Hartanya masih ada, orangnya sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah. Betul. Saya seorang pejabat, jabatan saya tinggi. Boleh dong saya sombong dengan jabatan saya? Tidak boleh. Kenapa? Jabatan cuman zaman. Wih, awalnya mereka rakyat dipilih oleh disuruh ngurus digaji pakai uang satu saat bakal kembali jadi ketika meninggal pun yang nguburnya kalau ditahlilin kebanyakan yang ikut tahlilnya juga wakil rakyat. Wakil rakyat, jangan tidur waktu sidang. Berarti banyak juga anggota dewan yang suka bobok di kursinya. Saya seorang ustaz, saya seorang mubalik, boleh dong saya sombong dengan ilmu saya? Tidak boleh. Kenapa? Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia diberi ilmu oleh Allah cuma sedikit. Betul lah betul. Betul lah betul. Saya tanya, woi, orang kaya sombong ada nggak? Jawab, orang kaya sombong ada nggak? Pejabat sombong ada nggak? Kiai sombong tidak ada. Terima kasih. Woi, kali lagi bu, orang kaya sombong ada, pejabat sombong ada, kiai sombong, kiai sombong. Oh ada juga Pak. Dikira saya kiai nggak ada yang sombong. Ada kiai sombong, memang ada Pak. Tapi jangan keras-keras, memang ada. Bagaimana kiai yang sombong? Emang ada kaidah yang mengatakan min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabba ilaiki minal istima. Ujian bagi seorang alim, fitnah bagi seorang alim, dikategorikan sombong itu alim ketika dia punya karakter hidupnya ingin didengar, tidak mau dengar. Seneng nasehatin, tidak mau dinasehat. Seneng nyalahin, tidak mau disalah. Ada yang itu ada. Ada yang itu ada. Senang jadi imam, tidak pernah mau jadi Memang kadang-kadang ada juga sih di sono Pak, di Timur Tengah mungkin. Kadang ada satu imam sejadahnya tidak boleh diinjak sama orang lain Pak. Artinya yang harus jadi imam harus dia terus. Subuh dia, duhur dia, asar dia, maghrib dia, isya dia. Giliran waktu duhur itu ustadz berangkat ke pasar. Dikira waktu duhur itu jam 12 lewat, ternyata setengah 12 lewat 38 menit, jam 11.38 menit waktu duhur udah datang. Waktu duhur udah datang, muadzin udah datang, ustadz belum datang. Akhirnya muadzin adzan. Setelah adzan, tengok kanan imam belum datang, tengok kiri imam belum datang juga,
tengok belakang, imam belum datang juga. Akhirnya muadzin juga manusia, tingkat kesabarannya terbatas. Lalu mic yang udah dimatiin dia hidupin lagi. Terus dikira mau komat, ternyata bikin pengumuman. Pengumumannya gimana? Saudara-saudara, sehubungan dengan imam yang sudah ditetapkan menjadi imam seumur hidup, sekarang belum pulang di pasar, maka dengan berat hati terpaksa berjamaah zuhur kali ini kami liburkan. Jamaah libur, Pak. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ya ada 5 menit lagi. Satu-satunya tempat yang mengajarkan kerendahan hatian di muka bumi ini adalah kembali kepada benteng iman yang ketiga, adalah masjid. Oleh karenanya kalau kita masuk ke dalam masjid, mari ambil 3 pelajaran yang diajarkan oleh masjid. Pertama, masjid mengajarkan kebersihan. Buktinya kalau ada orang mau masuk masjid walaupun pakai sepatu harga 100 juta, tolong itu sepatu dibuka. Kenapa? Masjid bukan ukuran harga. Betul? Betul. Yang kedua, masjid mengajarkan kerendahan hatian. Contohnya, anak muda jadi imam, orang tua datang, tidak boleh orang tua ngomong begini, "Hai anak muda, usiamu di bawah saya, ilmumu di bawah saya, kamu mundur, saya yang berhak jadi imam." Tidak boleh. Kenapa? Masjid bukan ukuran usia, terkecuali dalam sholat berjamaah yang telah ditentukan. Jelas? Jelas? Yang ketiga, masjid mengajarkan kekompakan. Buktinya ketika dilaksanakan sholat berjamaah, imam ruku makmum, woi imam ruku makmum, imam sujud makmum, imam lambat makmum, imam cepat makmum. Pak, Bu, saya tanya, bulan puasa kemarin Bapak terawih nggak, Pak? Woi, terawih nggak? Saya tanya, kalau terawih cari imam yang lambat yang cepat. Hei, yang lambat yang cepat. Kalau di sini nih, kalau umpama ada imam lambatnya model begini, Bismillahirrahmanirrahim, batuk dulu, bersin dulu, baru alhamdulillahirabbil alamin, bersin lagi, beres walabdolin, Bismillahirrahmanirrahim, inna. Kata makmum, mendinglah kalau baca Fatihahnya lambat, kalau suratnya pendek mending akan tertolong. Dikira imam mau baca inna a'toina atau baca innalillahi. Mau baca inna a'toina, kira-kira imam tiba-tiba lupa mau baca innalillahi, udah lama nggak ada yang meninggal. Yang terlalu terngiang dalam pikirannya surat ayat yang sering dibaca di peringatan Maulid atau di peringatan Isra Mi'raj. Surat apa? Surat Al-Fatah. Yang diawali Bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Kata makmum di belakang, sallallahu alaihi. Kacau tuh, Pak. Kira-kira kalau imam lambat mau begitu, makmumnya ada nggak, Pak? Woi, makmumnya ada nggak? Malam pertama ada, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak tahu, dikira imamnya gak selambat itu. Baru dapat 2 rakaat, anak muda di belakang ngedumel. Kata anak muda, ya Allah, nih imam keterlaluan bener. Terawih rakaatnya berjajar, lambat mau begini, mungkin mulai 7:30 jam 3 baru kelar. Akhirnya anak muda pulang duluan. Sebelum pulang ke rumah, mampir dulu di warung. Tujuannya beli karton sama spidol. Maksudnya mau bikin nama buat ganti nama musola. Tadinya musola namanya Al-Ikhlas, gara-gara imam lambat diganti sama anak muda yang iseng, musola lelet. Woi, musola, orang mau ikut terawih di situ lihat dulu nama musola lelet, bahaya. Akhirnya udah jadi lewat. Ingat, malam kedua, Pak, insya Allah makmumnya nyisa 2, Pak. Malam ketiga yang satu kabur, nyisa 1. Ini perasaan kalau imam punya mau terawih dengan rakaat yang begitu berjajar, punya makmum cuma 1, imam bakal nengok dulu ke belakang. Kata imam, mum komat, mum komat. Kata imam, ogah mam, ogah. Kenapa kamu tuh main ogah komat? Saya takut. Takut kenapa? Imam ada yang jagain saya di belakang, giliran saya siapa yang jagain? Yang lain pada kemana? Pindah. Kenapa pada pindah? Imam yang salah. Salah kenapa? Leletnya keterlaluan. Goblok sama mu. Kata imam, udah kita terawih berdua saja. Kata mamu, ogah juga, Mam. Kenapa? Saya capek. Capek kenapa? Yang mukul kentungan kan tadi saya. Yang mukul beduk saya. Yang adan, yang komat, baca 2 kamilin
baca 2 witir, ngunci musola, matiin lampu, gulung tikar. Kata makmum daripada capek sendiri saya pindah ke musola lain. Kata imam ente pindah, ane juga ikut pindah, akhirnya musola bangkrut. Betul lah betul. Tapi kalau imam yang cepat, masya Allah pak, muatannya banyak pak. Tapi ingat juga seorang imam laksana nakhoda, yang namanya nakhoda membawa muatan yang berbeda. Di belakang ada orang tua, di belakang ada anak muda. Imam lambat, orang tua cocok, anak muda kabur. Imam terlalu cepat, anak muda cocok, nenek-nenek nyungsap. Woi nenek-nenek nyung, buktiin pak. Siap tarawih, usai disunat tarawih, Allah kesenangan bang teman walab dore men. Potong letter dah pakai A. Kenapa? Yang namanya amin di mana-mana tergantung walab dolin pak. Betul lah betul. Betul lah betul. Kalau walab dolinnya pada begini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata makmum. Coba kalau walab dolinnya pakai gaya padurenan pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Yang terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kayak belakang ya amin. Enteng bener ya amin. Termasuk kalau kata imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin men. Anak muda sih kayaknya bisa ngimbangi waladdallin men. Iran kakek-kakek baru A udah beres. Membaca bismillah baru bis atau bis kota atau bis baswai. Imam udah sami Allah kana sam udah Rob dalam hati kakek-kakek. Sampai mana gua kejar. Allah Karim udah tua nafsu gede, tenaga habis, 2 rakaat dijamin ambruk. Samperin sama anak muda. Bah ditulisin dah terawihnya. Dak ngejawab, Pak. Seperti apa? Ikan mujair yang kehabisan air, Pak. Ngap. Akhirnya anak muda kesel. Lalu dia ngitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sampai hitungan 5 abah belum bangun, berarti abah dinyatakan KO. Emang tinju. Makanya Pak, seorang imam laksana nakoda. Yang namanya nakoda membawa muatan yang berbeda. Di belakang ada orang tua, di belakang ada anak muda. Ambil garis tengah, terlalu cepat jangan, terlalu lambat. Woi, terlalu cepat, terlalu lambat, yang sedang-sedang. Ini mungkin ceramah pas jam 11 sedang kayaknya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, ada kehilapan, wabil khusus kepada guru, para masyayikh secara dohiriyah, tolong dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Hakikatnya mudah-mudahan Allah berikan ampun kepada kami. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.